Ya, oke. Kita mulai saja. Jadi untuk pertemuan di materi yang pertama ini tentang pengertian dan juga konsep penelitian, konsep dasar penelitian. Oke. Jadi kita lihat nih, slide berikut. Jadi definisi penelitian, kita bisa lihat sini bahwa penelitian itu merupakan yang bisa mengintimidasi atau motivasi kita untuk mencari sesuatu yang baru. Atau bisa dinamakan juga penelitian itu merupakan suatu proses untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, untuk menemukan suatu solusi dari suatu masalah ini, maka dibutuhkan studi dan juga analisis. Nah, dan juga analisis ini mesti berdasarkan faktor-faktor situasional. Nah, faktor-faktor situasional ini kalau misalkan orang akan bikin skripsi, itu berarti ada variabel-variabel. Jadi ada variabel independen dan juga variabel independen. Jadi independen itu variabel X dan juga variabel dependen itu variabel Y. Gitu. Kalau misalkan dari suara nggak jelas, bisa langsung di chat nih, bilang kalau nggak jelas. Gitu. Oke. Jadi uangnya variabel X itu variabel yang akan memprediksi variabel Y. Artinya variabel X itu berdiri sendiri atau independen, sementara variabel Y itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Artinya harus ada variabel lain yang menentukan nilai dari variabel Y tersebut. Contoh kalau misalkan yang lalu termasuk bahas harga saham. Kalau di finance harga saham, maka ada rasio-rasio keuangan atau kinerja keuangan yang akan mempengaruhi harga saham. Gitu. Kalau di manajemen sumber daya manusia, orang akan mengukur produktivitas kerja. Maka DP variabel yang akan mengukur produktivitas kerja atau yang akan mempengaruhi contoh motivasi. Kemudian berikut adalah kompensasi. Kemudian berikut gaya kepemimpinan. Gitu. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi nilai variabel dependen atau variabel Y akan kita ukur seperti itu. Kita lanjut slide berikut. Nah, ini dia. Kalau misalkan contoh di riset bisnis, nah, untuk menjalankan bisnis, seorang manajer memerlukan data yang akurat, tepat waktu, sahih dan handal. Kemudian dianalisis dan disintesis sehingga diperoleh informasi yang dapat membantu dia untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Nah, ini kalau penelitian dalam bisnis, toh. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh diagram. Ada yang pertama isi itu perubahan. Nah, perubahan kan selalu terjadi. Oh, contoh kalau misalkan yang paling gampang gitu. Dulu kita semua kuliah tatap muka, ya kan? Cuman pakai layar LCD, kemudian dengan perangkat-perangkat hardware di kelas. Oh, sekarang perubahan karena COVID, maka tidak bisa dilakukan secara luring atau luar jaringan, artinya orang tetap muka di kelas. Maka terjadi perubahan, kita harus tetap muka secara daring atau dalam jaringan lewat aplikasi Zoom. Nah, sebelum COVID kan siapa yang tahu itu aplikasi Zoom, toh? Cisco Webex, Google Meet, dan sebagainya. Tapi sekarang karena adanya perubahan, kita mau tidak mau harus menghadapi perubahan tersebut. Gitu. Dulu kita tidak punya learning management system, hanya menggunakan Google Classroom. Nah, sekarang kan absensi satu pintu semua. Ada learning management system. Gitu. Artinya perubahan selalu terjadi. Oh, nah, untuk menyikapi perubahan yang terus-menerus terjadi, maka di situ timbul suatu problem atau yang namanya masalah. Nah, masalah ini selalu timbul, nggak akan pernah berakhir. Toh, makanya
untuk membuat suatu keputusan yang baik untuk menjawab masalah ini diperlukan namanya informasi. Nah, informasi itu selalu diperlukan. Nah, dari informasi-informasi yang ada, itu informasi kan terdiri dari data yang telah kita olah, nah itu dapat informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, maka harus diadakan yang namanya riset atau penelitian. Nah, orang lihat TP kurva ini, karena perubahan selalu terjadi, dan di mana perubahan terjadi ada masalah, untuk menghadapi masalah tersebut harus ada informasi, mendapatkan informasi tersebut harus adanya penelitian. Gitu. Jadi, penelitian itu harus selalu dilakukan. Kenapa penelitian harus dilakukan? Karena ini, perubahan terus-menerus terjadi. Oke, gitu. Kalau dulu orang akan memprediksi penjualan. Oke, kalau misalkan dulu kita bisa prediksi penjualan berdasarkan promosi yang dilakukan. Toh, jadi kalau misalkan promosi gencar, DP penjualan juga akan naik karena lebih dikenal oleh masyarakat atau calon konsumen. Nah, sekarang bukan cuma itu, bukan cuma promosi yang diperlukan, toh orang butuh yang namanya marketing mix, toh ada harga juga harus bersaing, kemudian tempat penjualannya di mana, kan? Kemudian positioning produk bagaimana, public relationship bagaimana, itu karena adanya perubahan yang akan selalu terjadi. Gitu. Maka untuk menjawab perubahan masalah dibutuhkan informasi, dan informasi dilakukan dari penelitian. Gitu. Oke. Dari minggu lalu kan di sini saya minta bisa japri ke Nerto kalau misalkan ada ide apa namanya, dapat gagasan untuk judul penelitian skripsi. Nah, sudah beberapa orang yang masuk, oke, DP judul bagus-bagus. Cuman ada beberapa judul yang angkat tentang COVID. Nah, COVID itu bisa dijadikan sebagai suatu subjek, tapi bukan menjadi variabel independen. Nah, itu bisa masuk di latar belakang masalah, tapi tidak bisa diukur sebagai variabel X atau variabel independen. Itu akan dijadikan sebagai suatu subjek di latar belakang masalah. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk bikin skripsi tidak cuma butuh X1, X2, X3, tapi juga nanti minggu depan akan terang bahas tentang variabel-variabel pendukung. Jadi ada variabel kontrol, kemudian ada variabel interven, dan juga variabel moderasi. Makanya tugas kalian dari sekarang yang sudah masukkan judul, silakan download jurnal sebanyak-banyaknya, kemudian tambahkan di kata kunci variabel moderasi, kontrol, ataupun interven, supaya dapat variabel yang lebih baik. Gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung masuk di chat nih, nanti tolong akan bahas sebentar kalau sudah kelar. Next, lanjut berikut. Nih, pengertian dari metodologi penelitian. Apa penelitian itu? Nah, jawabannya bisa berbeda tergantung latar belakang dari seorang peneliti. Nah, ini secara etimologis. Jadi, penelitian berasal dari bahasa Inggris, research. Nah, terdiri dari dua kata, ada artinya kembali, kemudian to search, yang berarti mencari. Nah, maka penelitian itu adalah mencari kembali. Gitu. Kalau dulu nerpe skripsi, waktu S1, merasa nerpe skripsi itu bagus sekali. Percaya diri bagus sekali, tapi kalau misalkan mau baca dengan kondisi yang terjadi sekarang, maka banyak sekali yang harus dirubah dari skripsi tersebut. Gitu juga dengan nerpe tesis, rasa bagus sekali. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang, maka ada banyak sekali variabel yang harus dicari kembali, karena keadaan sudah berbeda. Perubahan selalu terjadi. Gitu. Nah, jadi proyek penelitian itu dari awal sampai akhir merupakan suatu proses. Proses yang berjalan secara terus-menerus.
Jadi, hasil penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Oke, jadi misalkan orang kesimpulan penelitian, promosi berpengaruh terhadap penjualan. Artinya hipotesis alternatif tersebut diterima. Hipotesis kita terjawab. Nah, masalahnya, next year atau penelitian yang akan datang, bisa jadi hasil temuan kita bahwa promosi berpengaruh terhadap penjualan, di penelitian yang akan datang, justru hasilnya akan berbeda. Makanya hasil penelitian itu tidak bersifat final. Nah, kalau misalkan kalian baca contoh skripsi atau contoh jurnal, di situ di akhir tersebut ada batasan penelitian atau juga saran untuk mencari variabel-variabel yang akan mempengaruhi variabel Y. Begitu. Makanya di sini muncul lagi sebuah etika. Hasil penelitian seorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Misalkan Rafael buat penelitian ingin mensitasi Kemner Farli, ya kan? Kemner Farli hasil penelitian misalkan tentang sumber daya manusia, ada pengaruh antara motivasi dan kinerja. Nah, itu kan Mervali kesimpulan. Nah, berarti Rafael harus mencantumkan nama Mervali dari sitasi tersebut. Berarti nama Mervali mesti ada di daftar pustaka dan juga harus ada di sitasi karena mengutip hasil penelitian dari Mervali. Itu contoh. Nah, dari tadi terus bahas tentang metodologi penelitian, balik lagi ke pengertian penelitian. Jadi penelitian itu pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Nah, artinya data yang akan kita kumpulkan itu betul-betul valid dan reliable, bukan asal-asalan data. Contoh kalau misalkan orang bikin penelitian pakai kuesioner, ya kan? Maka kuesioner tersebut harus benar-benar valid dan sesuai dengan indikator variabel. Nah, jadi kalau misalkan indikator kualitas pelayanan ada empat indikator. Nah, berarti di kuesioner juga harus terdiri dari 4 indikator dan itu harus sesuai dengan teori yang ada. Jadi kalau misalkan kuesioner tersebut berbeda dengan teori yang ada, maka tidak dapat dipastikan bahwa kuesioner tersebut tidak valid seperti itu. Nah, setelah ada lagi jawaban kuesionernya, maka harus diuji lagi dengan uji validitas secara statistik. Setelah uji validitas secara statistik, apakah dia lebih besar daripada 0,3, maka harus ada variabel uji reliabilitas. Dia harus hasilnya harus lebih besar daripada 0, nah nanti akan terang lihat contoh-contohnya seperti apa. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya silakan ya langsung di chat kalau misalkan sebentar bingung. Dan ini sementara rekam supaya bisa di bisa nonton kembali. Dia akan share di grup WA atau enggak di YouTube. Oke, lanjut. Jadi penelitian suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melakukan penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Misalkan di kantor, tahun ini gaji naik 25%, misalkan gaji kita 5 juta, naik 25%. Masalahnya biasanya kan kalau gaji naik, yang akan terjadi terhadap kinerja, hipotesisnya dugaan kita kalau misalkan kita naik gaji maka kinerja akan meningkat, ya kan? Nah, masalah justru terjadi di kantor. Gaji naik 25%, tapi justru kinerja kita menurun. Apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut? Nah, ini merupakan suatu masalah. Kan bisa jadi satu variabel penelitian atau di sini gaji naik, tapi yang terjadi justru kinerja menurun. Orang selidiki apa DP masalah di kantor tersebut. Ya kan? Misalkan kalau contoh Mega di Extreme DP gaji naik, tapi DP kinerja penjualan menurun.
what happened? Apa yang terjadi di perusahaan tersebut? Ya kan, bisa jadi gaya kepemimpinan yang berubah. Nah, karena DP bos tahu gaji sudah dinaikkan, maka dia jadi otoriter. Toh, berarti gaya kepemimpinan jadi masalah. Ya kan? Jadi otoriter, gaya kepemimpinan jadi masalah. Ataupun misalkan orang gaji naik sebagai karyawan, tapi karyawan yang lain tidak menikmati gaji tersebut. Ada kesenjangan, ada gap. Ya kan, berarti DP budaya lingkungan mulai tidak bagus. Toh, gitu. Artinya sudah dapat dua variabel tuh sini. Ada gaya kepemimpinan, ada budaya organisasi. Ataupun gaji naik lagi. Tapi DP masalah berikut, yang pimpinan atau bos kita tidak pernah memberikan motivasi atau kepercayaan bagi kita untuk melakukan keputusan-keputusan. Gitu. Artinya tidak ada kepercayaan dan juga pimpinan kita tidak pernah memberikan kita motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, itu sudah menjadi suatu problem. Gitu. Sudah dapat banyak sekali toh sampai variabel. Oke, Krista untuk jurnal. Oke, gitu. Contoh lain, kalau di mana? Di marketing. Kalau marketing, balik lagi di masalah promosi. Promosi kita jor-joran, misalkan jual mobil, promosi jor-joran, iklan di TV luar biasa, DP panjang iklan 1 menit, tapi kemudian berikutnya harga terjangkau, bersaing dengan produk yang lainnya. But DP problem, DP masalah adalah brand positioning. Oke, Ner nggak mau bilang di sini merek apa, tapi mungkin di mindset kita sudah tahu. Oke, iklan jor-joran, harga bersaing, tapi kemudian penjualannya tidak terlalu meningkat. Dan posisi itu belum bagus. Itu kan bisa jadi suatu problem. Artinya ada brand positioning kepada konsumen. Oke. Ini tolong lanjut. Nah, ini yang saya contoh tadi. Kalau misalkan Rafael Parli. Nah, ini kan ada nama-nama ahli toh. Menurut Yesus Prapto MA. Nah, ini DP nama orang mensitasi hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, menurut Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Nah, penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Sutrisno Hadi dan juga Sutrisno Hadi, tapi yang buat teori ini adalah Polit. Sutrisno Hadi dalam Polit, artinya yang dimuat dalam tulisan Sutrisno Hadi. Next, teman lanjut yo, karena kalian kasih limit ya. Nah, ini area-area dalam penelitian. Jadi kalau misalkan di akuntansi, di situ lebih banyak ke penelitian deskriptif. Artinya tidak ada variabel X dan variabel Y. Ataupun misalkan kalian akan teliti misalkan di manajemen keuangan, kan? Di situ kalau misalkan terangkat weighted average cost of capital, atau akan buat analisis capital asset pricing model. Nah, itu bisa jadi penelitian deskriptif. Artinya tidak ada variabel X dan variabel Y. Nah, kalau manajemen SDM, kemudian pemasaran lebih ke penelitian asosiatif.
Artinya penelitian tersebut ada hubungan antara variabel X dan Y, independen dan dependen. Ataupun misalkan bisa juga ke penelitian komparatif. Komparatif artinya ada perbandingan toh, atau uji beda. Nah, itu biasa pakai uji T, uji parsial. Jadi kalau misalkan kita buat perbandingan, kalau misalkan kalau di pemasaran ya, kita buat perbandingan kalau di penelitian di pemasaran. Jadi ada judulnya begini, perbandingan penjualan produk A dan produk B di selama 5 tahun terakhir. Nah, itu kita bisa pakai penelitian secara komparatif. Gitu. Artinya kita membandingkan antara dua produk yang ada atau dua variabel yang ada. Gitu. Kalau deskriptif berarti orang akan buat analisis lebih dalam lagi tentang misalkan capital asset pricing model, kemudian analisis weighted average cost of capital, atau misalkan kalau teman pernah belajar net present value, internal rate of return, PB period, nah itu bisa buat sebagai penelitian deskriptif. Oke. Orang meeting 10 menit akan berakhir, nanti buat password baru nih. Orang lanjut berikut. Ini sebanyak. Nah, metode penelitian tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, data tersebut harus valid. Kemudian metode penelitian kita harus punya tujuan dan kegunaannya atau manfaatnya apa. Itu metode penelitian. Nah, kemudian ada ciri-ciri keilmuan. Kemudian penelitian itu harus rasional. Ada alasannya kenapa dibuat penelitian tersebut, sistematis, ada urutannya dari bab 1 sampai bab 5, kemudian harus empiris. Dan juga harus logis. Artinya mesti ada teori-teori yang mendukung penelitian kita tersebut. Makanya ada di bab 2, landasan teori, ya kan? Gitu. Nah, data penelitian harus empiris, valid, kemudian ada derajat ketepatan, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, ini nanti kita akan belajar cara perhitungannya di lewat aplikasi statistik. Kemudian penelitian untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah. Nah, ini yang sebenarnya kalau misalkan orang bikin skripsi, makanya seperti yang Merdi bilang minggu lalu, orang cari dulu orang bidang yang paling kita senangi itu di mana? Finance, marketing, atau human resource. Nah, kita punya hasrat ingin tahu untuk menjawab permasalahan yang ada. Dari permasalahan tersebut, maka lahir pertanyaan penelitian. Mengapa penjualan kita menurun? Mengapa harga saham turun drastis di sektor perbankan? Mengapa motivasi dan kinerja karyawan di perusahaan A itu menurun? Apa yang terjadi? Nah, dari hasrat ingin tahu dan melahirkan pertanyaan, maka kita buat pendekatan ilmiah. Jangan pakai pendekatan ilmiah, tapi kita pakai pendekatan ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gitu. Nah, untuk pendekatan ilmiah, maka berarti harus sistematis dan juga empiris. Gitu. Makanya hari ini kita akan juga bahas tentang panduan skripsi, supaya terang lebih mengerti. Oke, mungkin untuk sesi pertama sampai situ dulu. Untuk di Zoom yang kedua, kita akan masuk di panduan skripsi.